salam dalam kebajikan buat teman-teman saja. Ya, saya Aldi Desen Satya. Pada kesempatan ini saya bersama dengan Mansa Gunadi. Buat teman-teman Mansa. Ya, dan itu Aldi. Anjay. Ya, teman-teman, kita pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan topik menarik tentang klaim agama paling benar. Tentu ini menarik kenapa? Karena masih banyak orang yang menganggap agamanya itu paling benar. Nah, apakah itu benar atau salah? Nanti kita akan bahas, akan dijelaskan oleh Mas Gunadi. Nah, bahkan terkadang mengklaim agama paling benar itu bukan yang menjadi solusi, bahkan menjadi konflik. Nah, bagaimana pandangan Mas Gunadi terhadap klaim agama paling benar? Silakan Mas. Ya, Aldi, menarik memang klaim agama paling benar. Kan persoalannya pertama bahwa agama itu kan nggak satu ya. Kalau Indonesia sendiri kita tahu bahwa agama yang dilayani oleh pemerintah ada 6 agama. Kemudian kalau ada lebih dari satu dan semuanya mengklaim agama yang paling benar, kan pertama bahwa pernyataan itu nggak logis. Kalau lebih dari satu semua yang mengklaim paling benar, tentu saja tidak semua klaim itu benar. Kalau klaim itu semuanya salah, ada kemungkinan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua kan ketika satu agama, misalnya kita menganggap agama kita paling benar, itu kan secara tidak langsung artinya implisit, berarti kita menganggap agama orang lain kalaupun benar tidak lebih benar dari agama kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga kan esensi agama sebenarnya kan bukan di situ. Esensi agama adalah bagaimana agama itu berfungsi, bisa menuntun umatnya berbuat benar, menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan sesuai dengan jalan suci, kan seperti itu esensinya. Jadi esensi agama itu bukan siapa agama paling benar. Kemudian juga yang keempat kan ketika agama mengklaim agama yang paling benar kan tidak menjamin bahwa umatnya bertindak lebih benar dari agama yang lain. Misalnya agama A mengklaim bahwa ini paling benar, itu kan tidak menjamin bahwa umat agama A akan lebih benar perilaku dan tindakannya dari umat agama lain. Dan itu juga kan menunjukkan ya ego ya. Kalau kemudian tokoh agamanya mengatakan ya itu sah-sah aja orang menganggap agama yang paling benar, betul. Tapi kan misal tidak menganggap agama atau tidak menganggap mengklaim agama yang paling benar juga kan sebenarnya tidak masalah ya. Karena kalau esensi agama kan bukan di situ. Jadi kalau ini menimbulkan konflik, ya bisa jadi ini akan menimbulkan konflik. Jadi nanti akan kontradiktif dengan fungsi agama itu sendiri yang harusnya berfungsi perdamaian. Karena klaim ini itu kan nanti akan malah jadi menimbulkan konflik, persaingan, ego-egoan kan gitu. Jadi akhirnya saya sering melihat agama itu seperti marketing pemasaran sebuah produk ya. Seperti kita tahu misalnya iklan produk kecap misalnya kan nggak ada kecap nomor 2, semua kecap nomor 1 ya. Tapi kalau dalam konteks dagang, strategi marketing itu kan sah-sah aja, tidak ada persoalan ketika semua kecap ngaku kecap nomor 1. Tapi kan menjadi aneh kalau agama yang fungsinya sebenarnya mendamaikan kemudian mengklaim semuanya, mengklaim dirinya paling benar. Jadi ya kita jangan samakan kemudian agama yang fungsinya untuk kedamaian seperti jualan kecap juga kan seperti itu. Itu pandangan saya terkait klaim agama paling benar, artinya ya harusnya nggak gitulah. Ya, baik. Ya teman-teman, setelah kita mendengarkan tadi kita pembicaraan pertama, di sini ada pembicaraan kedua yang menarik juga. Kalau kita tahu banyak yang kita sepakati bahwa agama itu bersumber dari Tuhan yang sama dan Tuhan itu esa. Berarti kan satu Tuhan. Iya. Dan tapi ternyata kan ada penyebutan Tuhan yang beragam ataupun menganggap Tuhan itu punya masing-masing berbeda-beda kan. Nah itu yang menentukan pada akhirnya orang menganggap ada kualitas dan ada tidak berkualitas di dalam suatu agama. Nah dan akhirnya balik lagi pada mengklaim agama yang paling benar lagi kan gitu ya. Nah itu bagaimana menurut Ustaz? Iya betul, dari awal klaim agama paling benar, kemudian ada klaim Tuhan juga nih. Cuma memang kontradiktif. Pertama kita sepakat nih bahwa konsep Tuhan itu monoteis, berarti Tuhan itu satu. Apapun agamanya Tuhannya satu karena Tuhan itu esa. Kalau kita ngomong agama itu bersumber dari Tuhan, Tuhan itu esa, berarti sumbernya sama tuh agama.
Tapi kenapa kemudian agama mengklaim dirinya kualitasnya berbeda dengan agama yang lain, termasuk tadi kualitas klaim agama paling benar. Ini kan menunjukkan bahwa tentang Tuhan Maha Esa itu belum clear, ya. Satu sisi orang mengatakan ya Tuhan itu Esa satu, tapi sisi lain dia bisa mengatakan hanya Tuhan kami yang mampu menyelamatkan misalnya. Berarti kan ada Tuhan yang lain yang tidak mampu menyelamatkan, atau satu agama merasa Tuhannya berbeda dengan agama yang lain, tapi di sisi lain dia menganggap Tuhan itu Esa. Jadi ada kontradiktif. Dari sini menunjukkan bahwa pemahaman atau konsep Tuhan itu Esa, monotheis, ya sebetulnya belum clear ya. Jadi masih ada perdebatan, argumen-argumen yang nggak masuk akal, argumen yang saling kontradiktif. Kurang lebih itu pandangan saya terkait kualitas agama yang berbeda-beda itu, karena Tuhannya satu tapi dianggap berbeda-beda juga. Ya, teman-teman tadi kita dengar ada kalimat agama untuk keselamatan. Nah, tentu ini ada doktrin keselamatan. Nah, terus kenapa menurut agama tertentu itu Tuhan hanya akan menyelamatkan umat tertentu gitu. Nah, lalu bagaimana pandangan agama Konghucu tentang keselamatan itu? Iya. Tadi kan persoalan tadi ada di klaim hanya Tuhan kami yang mampu menyelamatkan, berarti ada Tuhan lain yang tidak mampu menyelamatkan. Berarti itu kan kontradiktif soal Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa. Nah, kemudian doktrin penyelamatan gimana pandangan Konghucu? Saya kalau bilang secara umum, keselamatan itu kan sebenarnya bukan siapa yang menentukan, tapi ya diri kita yang menentukan. Tuhan misalnya dengan kekuasaannya sudah mengatur kehidupan ini dengan sebuah sistem, termasuk salah satu contohnya misalnya hukum gravitasi bumi mengatur kehidupan ini. Nah, kemudian bahwa soal selamat atau tidak terkait adanya hukum gravitasi bumi itu kan bukan Tuhan yang menentukan, tapi Tuhan sudah mengatur dengan sistemnya, hukum alam tadi itu. Ya kita harus hati-hati supaya tidak jatuh dari tempat tinggi, karena gravitasi bumi itu tetap berlaku kekal, tidak pandang bulu kan. Soal itu pandangan pertama soal keselamatan. Lalu secara spesifik tentang doktrin keselamatan di Konghucu, sepertinya kan gini ya penjelasannya. Ada dua pandangan misalnya. Orang yang meninggal tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara orang meninggal dunia kapanpun pasti ada pekerjaan yang belum selesai, ada harapan yang belum tercapai. Ada kesalahan yang belum diperbaiki juga. Lalu gimana sementara dia sudah tidak melakukan apa-apa kan? Jadi gimana yang memperbaiki kesalahan dia, yang meneruskan pekerjaan dia, yang mencapai atau menyelesaikan harapan-harapan dia. Ada dua pendekatan. Pendekatan pertama itu tadi, karena orang sudah tidak bisa melakukan apa-apa, nanti akan ada kekuatan yang bisa menyelamatkan, menyelesaikan, membereskan persoalan-persoalan itu. Nah, itu doktrin keselamatan dari satu pendekatan. Tapi itu bukan Konghucu. Yang Konghucu doktrin keselamatannya kan berarti akan ada anak keturunannya, generasi keturunannya yang akan meneruskan pekerjaannya. Orang tuanya yang sudah meninggal tadi akan ada yang kemudian menyelesaikan atau mencapai harapan-harapan yang belum tercapai oleh orang tuanya, termasuk yang akan memperbaiki kesalahan-kesalahan orang tuanya. Jadi menurut Konghucu, yang akan membuat orang yang telah meninggal itu tenang, damai di kehidupannya setelah kematian itu ya tergantung generasi penerusnya, atau secara lebih spesifik anak misalnya, atau generasi berikutnya yang meneruskan pekerjaannya, yang meneruskan cita-cita mulianya, dan yang memperbaiki kesalahannya. Kalau ada pandangan akan ada kekuatan lain yang menyelamatkan, yang membereskan persoalan-persoalan itu, ya silakan saja. Tapi kalau Konghucu, yang bisa menyelesaikan itu, yang bisa membuat orang tua kita damai, ya kelakuan kita, perilaku kita. Seperti itu pandangan Konghucu terkait doktrin keselamatan. Baik, ya teman-teman, setelah tadi kita dengerin beberapa poin dari Wansa Gunadi terkait tadi doktrin keselamatan, terus sebenarnya itu sebagai umat Konghucu sendiri bagaimana menyikapi bahwa agama Konghucu ini sebenarnya agama terbaik untuk kita gitu kan. Nah, tapi jangan sampai kita over. Nah, menurut Wansa bagaimana sikap umat Konghucu seharusnya? Iya, kalau menurut saya kan gini pandangan saya ya, sebagai umat Konghucu menghadapi persoalan-persoalan tadi, ya pertama terkait klaim agama paling benar, ya umat Konghucu yang nggak perlu lah mengklaim agama yang paling benar. Kenapa? Alasannya karena kan memang esensi agama itu bukan di situ. Jadi kita fokus aja pada
apa yang diajarkan agama itu kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jangan ngeributin kita itu paling benar atau siapa yang paling benar, itu yang pertama. Kedua, soal Tuhan itu esa, tadi kan kita bilang belum clear. Satu sisi bilang Tuhan itu satu, sisi lain bilang Tuhannya berbeda-beda. Jadi menurut saya dalam konteks ini pesannya adalah kalau kita memang memahami Tuhan itu satu, esa, ya udah nggak usah menganggap bahwa Tuhan kita berbeda dengan Tuhan yang lain. Ya kalau sama ya sama, artinya kalau sama ya nggak usah dibeda-bedain. Kalau emang beda ya nggak usah disama-samain. Jadi orang kan sering pusing tuh, yang beda disamain, yang sama dibedain. Seperti itu. Kemudian yang ketiga soal doktrin keselamatan. Jadi doktrin keselamatan itu ya memang tergantung diri kita. Kalau di dunia soal selamat itu, kita selamat itu ya kita hati-hati. Kita panjang umur itu kan karena pola hidup kita yang sehat seperti itu. Jadi bukan kemudian Tuhan yang mengatur kita bakal selamat atau tidak selamat. Jadi bagaimana kita hati-hati, Tuhan hanya menyiapkan sistem hukum alamnya aja. Kemudian ketika telah meninggal dunia, orang yang telah meninggal dunia, ya keyakinan kita adalah bahwa keselamatan itu tergantung bagaimana anak-anaknya, anak yang cincil, anak yang baik itu yang mendoakan. Artinya bukan cuma sekedar doanya, tapi perilakunya baik kan orang tua bisa damai. Doa itu berarti kan komitmen anak itu untuk bisa menjalankan apa yang diharapkan orang tuanya, meneruskan pekerjaannya, mencapai harapan-harapannya, dan memperbaiki kesalahannya. Itulah closing statement saya untuk topik kali ini. Aldi, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gunadi. Semoga teman-teman ini jadi manfaat juga untuk kita, bagaimana kita harus bersikap sebagai umat Konghucu. Dan mungkin itu yang bisa kita bincang-bincang pada hari ini. Semoga tadi dapat bermanfaat, dan saya ucapkan akhir kata salam dalam kebajikan. Baik, tuntun.